ya. Tehilato ya, dalam bahasa aslinya dia tehilato et yira et Yahweh ya, itu adalah kokhma. Nah, di dalam percaya kepada Elohim Yahweh Sebaot, Tuhan yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub, diperlukan yang namanya roh ya. Apa saja ruah itu? Yesaya 11 ayat 2. Saya tidak pernah bosan-bosannya untuk mengulangi ini, saudara. Yesaya 11 ayat 2. Coba dibuka. Amin. Ya. Roh Yahweh ya, termasuk di situ apa? Ruah kokhma. Kemudian ruah bina, ruah etsah, ruah hira et Yahweh, ruah gebura. Saudara dikasih oleh Bapa Yahweh, di dalam mengikuti Elohim yang kita percayai ini, Tuhan yang kita sembah ini, kita perlu tuntunannya. Kita sangat memerlukan yang namanya rohnya ya. Ruah kokhma yaitu ruah yang memiliki, kita diberikan kemampuan, skillful ya, hikmat untuk mengikuti Elohim. Kita menjadi orang-orang yang bijaksana. Kemudian Elohim juga memberikan kita ruah bina. Nah, makanya ada kata bina ya. Itu berasal dari pengertian itu disebut ruah bina. Ya, kita diberikan knowledge, pengetahuan. Ya. Makanya di dalam doa Amidah itu ada namanya doa meminta daat. Ya, ya. Apa konele adam da'abu melamen leonos bina konelu meka kohma da'a bina behaskel baru kata Yahweh konen hadaat. Nah, Bapak Ibu, 3 kali sehari orang Yahudi menaikkan doa ini karena kita mengetahui kita tidaklah bisa melakukan apapun tanpa ruah yang dari Elohim. Kalau ada orang memiliki pengetahuan, menjadi orang yang berpengertian, ya, orang yang bijaksana, itu semua bicara ruah. Kemampuan-kemampuan bermain musik, ya, talenta-talenta yang Bapak Yahweh percayakan bagi kita, itu semuanya bicara tentang roh. Ya, karena itu kita memerlukan ruah yang dari Elohim untuk mengerti Ibrani, hal-hal yang Ibrani, hal-hal yang mistis. Kita memerlukan yang namanya ruah bina. Kemudian Bapak Yahweh juga memberikan kita ruah etsah, ruah nasihat. Jadi kita diberikan kemampuan untuk bisa menasehati orang lain. Ya, kalau orang di dalam masalah, ya, kita diberikan hikmat, kokhma sama Bapak, ruah etsah untuk bisa memberitahukan ini loh yang harus kamu lakukan. Bukan berarti kita menjadi hakim agung atau judge bow, saudara. Tetapi kita dipakai oleh Elohim untuk memberikan nasihat. Terlebih lagi orang tua ya di tempat ini yang punya anak secara jasmani. Kebetulan saya belum dipercaya punya anak secara jasmani, tapi saya mainkan anak-anak yang secara rohani. Bapak Ibu diperlukan kemampuan, diperlukan hikmat yang luar biasa untuk bisa mendidik anak-anak, menasihati anak-anak. Engkau perlu ruah etsah, Bapak Ibu. Jangan tidak mau tahu dengan keadaan anakmu, karena pertumbuhan anak-anak sekarang itu berbeda dengan pertumbuhan kita zaman dahulu. Kita ada di zamannya kita. Nah, anak-anak sekarang itu ada sekarang di dalam zamannya. Ibu-ibu di rumah tangga kalau tidak mengerti gadget saudara-saudara, yaitu bisa jadi puyeng, ya kan? Gimana sih mama ini nggak ngerti? Jadi orang tua itu harus selangkah lebih maju. Sama di dalam daftar Elohim juga untuk mengerti daftar. Saya harus selangkah lebih dulu belajar dari Bapak Ibu.
Pak Lukas Sutrismo 2 langkah, mungkin bahkan beribu langkah dia belajar dan belajar terus kerjanya, sehingga hampir tidak pernah keluar dari kamarnya dan rambutnya pun memutih. Hanya karena apa? Belajar, tanya sama Roh Kudus apa yang harus disampaikan. Perlu waktu. Ruah Insaf juga memampukan kita sebagai orang tua jasmani dan orang tua rohani untuk membimbing anak-anak kita. Amin Bapak Ibu. Supaya generasi yang kita lahirkan, generasi yang dipercayakan Elohim, kita lahirkan dari janin kita ini, bukan generasi yang sembarangan, tetapi adalah generasi yang militan, diperhitungkan di tengah-tengah bangsa dan negara kita. Amin. Itu saudara tujuannya. Generasi yang terlebih lagi diperhitungkan di dalam mata pemandangan Bapa Yahweh. Makanya sampai ada pemazmur berkata, berharga kematian orang-orang dalam Yahweh. Kata berharga dari di situ saudara menggambarkan lebih dari apapun yang ada di muka bumi ini, lebih dari apapun yang ada di kekayaan treasure, ya, kekayaan terpendam di muka bumi ini. Karena Bapa sangat menghargai. Saudara, kita harus berbeda. Amin. Karena Elohim yang kita sembah adalah Elohim yang sangat luar biasa, powerful. Ya, saudara-saudara bisa melihat sendiri kakak sulung kita. Di tengah, kanan, kiri, depan, belakang, orang Arab semua menyerbu mau memusnahkan bangsa itu. Negara yang tidak pernah mengalami kemiskinan, walaupun tiap hari berperang, itu adalah Israel. Seharusnya dari budget negara kalau selalu perang, saudara, itu pasti dipastikan sebentar lagi akan mengalami kemiskinan. Karena alat-alat perang itu saudara mahal. Tetapi bangsa yang diberkati, yang memiliki Shomer Israel, itu tidak pernah mengalami kekurangan. Kemudian Elohim juga memberikan kita ruah da'at, knowledge, yaitu kemampuan, talenta. Orang kalau di dalam Bapa Yahweh percaya, truk dia jalan sekali, itu pasti nancap, pintar-pintar, dan cerdas-cerdas. Amin. Nggak ada yang lemot. Sekali dia jalan langsung nancap. Itu dia orang-orang yang dipenuhi oleh ruah da'at. Dan kemudian ruah yang terakhir adalah ruah jirat Yahweh. Kata takut di situ, saudara. Kata takut itu ada di Amsal atau Misle 9 ayat 10 tadi. Di sana ada kata jirat. Ya, artinya saudara, kita mengalami kegentaran. Kita beribadah duduk manis diam di tempat ini karena Anda bukan takut sama saya, tetapi karena kita menghormati. Kata jirat di sana itu adalah kata yang menghormati Bapa. Sebagaimana kalau Jokowi datang ke tempat ini, saudara, orang sangat menghormatinya kan? Terlebih lagi kita, saudara, yang dikasih Bapa Yahweh, kita harus benar-benar menghormati tempat kudus Yahweh. Amin. Saudara, roh yang diberikan Bapa Yahweh ini akan mengajari kita. Ya. Kenapa kita harus memanggil namanya Yeshua? Yod-Shin Waw-Ayin. Ya, kenapa bukannya Musa atau Yahshua? Kenapa saudara? Mari kita uji. 1 Tesalonika 5 ayat 21 berkata, iman itu harus diselidiki. Ya, jadi saudara jangan malas untuk research. Ya. Yang kedua, iman itu harus diuji. Ya. Itu dasar iman percaya. Yang pertama dia harus diselidiki, yang kedua dia harus diuji. Amin. Ya, 1 Tesalonika 5 ayat 21. Ujilah segala sesuatu dan pegang eratlah apa yang baik. Namanya ujian, Bapak Ibu. Ya. Ujian, namanya ujian itu harus melalui berbagai trial and temptation. Ya. Kita akan banyak diuji dari segi kesehatan kita, dari segi keuangan kita,
dari segi hubungan kita akan selalu diuji. Ya. Sekiranya kamu tetap berada dalam iman, buktikanlah dirimu. Jadi saudara selalu, ya, Rabi Saul itu berkata buktikan bahwa Yesus Masih ada di dalam kamu. Karena jika tidak, kamu adalah seorang yang tidak tahu uji. 2 Korintus 1 ayat 3. 2 Korintus 1 ayat 3. Coba yang sudah dapat, coba baca cepat. Ya. Nah, jadi saudara, kita harus buktikan apakah ada Yeshua di dalam diri kita. Nah, saya juga dulu bingung ya, namanya Yahusa, Yahshua atau Yeshua. Lalu saya selidiki kembali kepada akar Ibrani. Yang pertama, saya kembali kepada isi kitab suci. Amin. Karena kitab suci itu tidak akan pernah salah dan tidak diragukan kebenarannya. Gak boleh ada kesalahan di dalam pencetakan kitab suci, Bapak Ibu. Ya, kecuali kitab sucinya terbitan LAI, Lembaga Kitab Indonesia. Itu banyak salahnya. Mereka ganti kata Tuhan. Dibuat nama Yahweh itu di kamus, itu salah. Sang pemberi firman namanya kok paling belakang. Ya, saya uji Bapak Ibu, saya punya manuskrip ini bisa Anda download di bible.is. Ya, bible.is isinya kitab Ibrani. Namanya kita kembali ke akar Ibrani, ya pakai kitab Ibrani. Ya, bahkan sekalipun saya dipercaya kitab ILT, ya, itu saya dulu Bapak Ibu kitab ILT itu saya tidak tanya sama orang. Saya tanya sama Ruang Kodes. Kalau ada dalam bentuk offline-nya, pasti ada software-nya kan, Roh Kudus yang ngomong gitu. Lalu saya googling terus gimana caranya. Ditunjukkan, klik kitab Sabda. Dapat Alkitab, klik Sabda, kemudian di situ ada interlinear. Saya cari kan di dalam buku kita juga interlinear JC version, J version ya. Nah, saya terakhir ditunjukkan sama Roh Kudus, dapat saudara. Waktu itu ILT 1. ILT itu 1 itu nama Bapak tapi pakai nama jurus namanya masih Sus. Nah, kemudian ini belum benar nih. Cari lagi, terus langsung dapat ILT 3. Nah, situ sudah benar nama Bapa dan nama Yeshua. Lalu saya cari lagi kitab suci Ibrani. Coba diklik tangannya aja tekan. Yang dia cara bacanya dan cara penulisannya ini waktu itu adalah di Matius 1 ayat 20. Matius 1 ayat 20. Matius 1 ayat 20. Waktu itu ditanya siapa namanya yang dikasih. Coba dibaca Matius 1 ayat 20. Ya, terus ditanyakan siapa? Dan dia akan melahirkan seorang putra dan engkau akan menyebut namanya Yeshua. Ya. Karena dia yang akan menyelamatkan umat Wa mereka. Yoledet ben Weata Tehira Shmo Shemo Yod Sin Waw Ayin, ya, Yeshua Kihu
Yosia et Amo Beatotehem. Ya, jadi dialah namanya Shemo, ini namanya Shemo, ya, Shin Mem Waw, Yod Sin Waw Ayin. Jadi di kitab aslinya saja, ya, saya tuh sempat kemarin berdebat, bukan berdebat lah, sharing ya, tapi itu tidak masalah bagi saya ya. Mungkin itulah dulu yang dapatnya saudara-saudara saya yang satu Bapak Yahweh, tapi pemanggilan juru selamatnya masih belum tepat menurut saya. Karena dialah ada Yahweh, betul. Sebagai Bapa, dia namanya Yahweh Sebaot. Tetapi sebagai putra yang mengambil rupa dalam daging, dia namanya adalah Yeshua, Kihu Yosia. Nah, kata huruf Yod di sini Bapak Ibu itu adalah menggambarkan tangan Bapak Yahweh. Yod itu artinya tangan. Nanti coba dicari tahu di Google saja. Ada 21 huruf Ibreu, Alef, Bet, Gimel, Dalet, He. Nah, itu nanti masing-masing huruf itu ada artinya. Arti secara piktograf, ya, secara gambarnya ada, dan arti secara angka, geometrianya, begitu. Jadi ini ada angkanya Bapak Ibu, ya. Nah, Kihu Yosia et Amo Beatotehem. Jadi dialah yang akan menyelamatkan umatnya Israel. Nah, ini penyelidikan pertama yang saya cari, gitu. Karena kita dikasih Bapak Yahweh tadi ruang bina, ruang da'at. Mulai saya cari, gitu loh. Oh, ini ada kitab suci, cara bacanya ada, dan cara penulisannya juga ada. Letak titik ini Bapak Ibu, Ibrani Brit Hadasa, ya, atau kita sering sebut Perjanjian Baru, itu letak hurufnya semua sama, letak ikutnya sama. Ya, dia mau tahu terbitan 95, 96, manuskripnya semua sama, nggak ada beda. Kemudian itu kan ada di kitab suci itu ada webmaster, ya, language codex. Nah, itu semua huruf Ibrani. Kemudian Ibrit, Bible. Nah, itu namanya semuanya ada. Tapi semuanya sama, penulisannya semua sama. Jadi tidak berubah arti sama sekali. Nah, ini kebenaran yang pertama Bapak Ibu, kita selidiki. Nah, kemudian Yesaya 11 ayat 2 tadi Bapak Ibu. Nah, setiap huruf Ibrani itu perhatikan baik-baik anak-anak ya. Jangan nanti ya engkau gampang diombang-ambingkan, ya. Harus punya dasar iman percaya. Kemudian ini kan hurufnya dari apa? Yod, Sin, Waw, Ayin. Nah, kalau dia dimahkotai, masing-masing ini, ya, kita lihat ini mahkotanya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Apakah ini kebetulan Bapak Ibu? Kebetulan tak ini? Ini ya, 7 ruang Yahweh, ruang Kokhma, ruang Yahweh, ruang Kokhma, ruang Bina, ruang Etsa, ruang Gebura, ruang Da'at, dan ruang Yirah dan Yahweh. 7. Ini 7. Apakah ini kebetulan? Tidak Bapak Ibu. Ini rahasia. Inilah yang disebut dengan hidden secret, rahasia yang tersembunyi. Ya. Apakah ini dibukakan kepada semua orang? Belum tentu Bapak Ibu. Makanya tadi tepat seperti Ibu bilang tadi. Ya, kita diberikan kesempatan sama Bapak untuk masuk dan mengenal namanya yang Paus. Amin. Nah, ini penyelidikan yang kedua, sama dengan Yesayahu. Roh Yahweh ada padaku untuk membebaskan yang tertawan. Kan kata Yeshua kan? Benar kan? Jadi roh Yahweh yang sempurna itu ada di dalam Yeshua HaMashiach. Coba kita buka kitab suci kita
Lukas 4 ayat 18. Lukas 4 ayat yang ke-18. Yuk dibaca sama-sama, sudah? 3, 2, 1. Roh Yahweh ada padaku, karena Dia telah mengurapi aku untuk menginjil kepada orang-orang miskin. Dia telah mengutus aku untuk menyembuhkan orang-orang yang hancur hati, untuk mengkhotbahkan pembebasan bagi para tawanan dan pemulihan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk mengutus dalam kebebasan orang yang tertindas. Kunya di situ siapa, Bapak Ibu? Kunya di situ siapa? Siapa? Yeshua. Siapa yang ngomong ini? Yeshua. Roh Yahweh ada padamu. Amin. Dari sini Bapak Ibu bisa mengikuti kan? Roh Yahweh ada padaku. Yeshua loh. Yesaya 11 ayat 27, Roh Yahweh. Roh Yahweh ada padaku. Nih, pada siapa? Rahasianya Bapak Ibu, setiap manusia diberikan Elohim 7 rohnya. Roh Yahweh itu ada di dalam tubuh manusia. Permasalahannya tidak tidak menyala. Karena ada 7 roh Yahweh di dalam diri manusia, makanya dia datang Bapak Ibu. Dia harus mati digantung di atas kayu salib. Karena dia harus menebus satu-satu semua yang diciptakannya di muka bumi ini. Karena manusia itu adalah makhluk yang tingkat kecerdasannya lebih tinggi di antara semua ciptaan yang Sang Pencipta ciptakan. Manusialah yang paling tinggi tingkat kecerdasannya. Kemampuan kita itu Bapak Ibu itu luar biasa. Dan bahkan kita melebihi otak kita itu kalau diprogram, melebihi jagonya handphone sebenarnya. Kita adalah manusia yang bisa multitasking, mengerjakan lebih dari satu jenis. Contohnya seorang ibu bisa jadi bendahara, bisa bekerja di rumah, bisa bekerja di dapur, dan bisa bekerja di tempat tidur. Bisa melahirkan. Wah, itu luar biasa Bapak Ibu. Karena apa? Karena itu adalah kemampuan yang paling tertinggi. Dan karena dia tahu, Bapa yang itu tahu yang diciptakannya, dia, makanya Yohanes bilang, karena begitu besar, karena begitu besarnya, saking besarnya itu bahasa pasangan, saking besarnya kasih Elohim akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan Yeshua bagi kita. Satu-satunya Adam yang tidak berdosa, tidak bercacat, dan tidak bercela, itu siapa? Yeshua. Dia adalah pria Yahudi tertampan, ya, terbaik dan paling murah hati hidup pada zamannya. Dan kita dan karena itu saudara, Satan tidak tinggal diam. Dia menciptakan imitasinya, KW-KW-annya. Dengan cara apa diciptakannya? Sedikit saja Bapak Ibu, diganti namanya. Ada yang bilang Isa Al-Masih, ada yang bilang Yesus, ya, kemudian ada yang bilang Krishna. Semua pola hidupnya itu niru Yeshua, imitasinya dibuat. Kenapa Bapak Ibu? Karena Roh Yahweh ada di dalam adanya Yeshua Masih. That's why kita panggil dia Yeshua. Ye itu artinya dia, Shua artinya penyelamat. Jadi Yeshua artinya dia penyelamat. Dia siapa? Dia itu siapa? Bapa Yahweh. Dari sini nangkap Bapak Ibu. Makanya Tuhan kita Echad, tidak diperanatkan dan tidak beranak. Kemudian tidak ada Tritunggal.
Tiga jadi satu. Itu ciptaan Tertullius, seorang Katolik. Ya, tidak ada tiga jadi satu, nggak ada. Tiga pribadi tapi satu. Tidak ada tiga pribadi, satu pribadi. Echad, Ahad. Dengan tiga manifestasi kodrat ilahi, sebagai Bapa, sebagai Anak, dan sebagai Ruah. Sebagai Bapa dia juga dalam bentuk roh. Yohanan 4 ayat 22. Elohim itu adalah Ruah. Ruah itu tidak terlihat. Roh yang disembah Abraham, Bapa yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub, wujudnya apa? Ruah. Pada saat itu pada zaman itu Bapa menunjukkan dalam rupa api, air. Makanya Bapak Ibu di dalam ilmu Kabbalah, nama Bapa Yahweh, Yod-Heh-Wah-Weh itu Yod itu mengandung bumi, He itu mengandung air, Wow itu mengandung api, dan He itu mengandung udara. Coba sama-sama. Api, air, tidak ada angin. Jangan benar. Api, air, udara, bumi. Itu nama Bapa kita. Memenuhi segala unsur. Makanya ada ayat berkata, dialah api yang memahamkan. Ya, itu nama Bapa kita. Dia juga adalah air. Dari sini nangkap Bapak Ibu, ya, jangan sampai salah sebut lagi. Nah, ini kita selidiki dari huruf Ibrani-nya. Nah, kemudian huruf Ibrani itu ada 3 macam, mengandung piktograf, ideograf, dan nilai angka atau geometria. Nah, ini dia hurufnya. Ya, nanti anak-anak belajar ya, makanya saya rindu sekali ya. Kayak orang si Melinda, Brian, Owen, ya, terus si Butet, oh ya. Nanti anak-anak di sini juga ini belajar. Saya sampai bilang sama dia, aku pinjam otak anakmu lah untuk menghafal ini. Kenapa Bapak Ibu? Ini kuncinya, ya. Jadi dia ini cara penulisannya. Ya, nanti kalau yang mau, yang rindu belajar ini, ya, kalau dalam hal-hal rohani itu nggak bisa dipaksa. Makanya nggak bisa kayak di sekolah didisiplinkan. Padahal seharusnya harus didisiplinkan juga dalam hal rohani. Nah, di sini ada alef dan gimel, ya. Ini semuanya ada mengandung angka geometria. Ini nilainya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Ini 20 Kapsofit. Ya, ini Kaf 20, Kapsofit 500, Lamek 30. Ya. Kemudian Mem, ini 40, Mem Sofit 600. Ini angka geometria namanya. Kemudian ini Nun 50, ini 700. Ya, 60 Samek, Ayin, V Sofit, kan Sade Sofit, Kof Res ini 200. Nangkap kan Wah? Sin Tau. Makanya kita disebut Alef Tau. Alef itu huruf pertama, Tau itu huruf terakhir. Ya, sebelum saya ditanya sama memotong rambut, apa artinya Alef Tau? Ya, yang pertama dan yang terakhir. Saudara sudah dikasih Bapak Yahweh. Ini kira-kira ini kalau diurutkan begini. Coba ikutin ya. Alef, Bet, Gimel, Dalet, He, Waw, Zaid, Kef, Tet, Yod, Res, Lamet, Mem, Nun, Samek, Sade, Pe, Ayin, Pe, Sade, Kop, Res, Sin, Tau. Hafal? Bisa dihafal? Coba udah hafal ya, udah hafal nih. Ya? Yuk, coba Ma'un dulu, Ma'un. Ayo sama-sama. Alef, 1, 2, 3. Alef, Bet,
Gmail. Ini bukan urutannya yang pentingnya Bapak Ibu, tapi kenal hurufnya. Nah contohnya huruf apa nih? Ayo cepat, ini huruf apa? Nah belum hafal kan? Ini dia bentuknya seperti apa? Onta ya. Ini lamek namanya. Ya, oke. Alef, bet, Gmail. Ayo 3, 2, 1. Alef, bet, Gmail, dalet, he, waw, zain, khat, tet, yod, lamet. Maaf, ini apa? Res. Ini lamet, lamet, mem, nun, samet, ain, ain, pe, sade, kok, res, sin, tau. Sin, tau. Pokoknya apalagi dari akhir dari kok, res, sin, tau. Alef, bet, gmail, dalet. Ini semua ada angkanya. Nah, pakai Sofit ini ya 500, 600, 700, 800, 900. Ya. Bisa Bapak Ibu? Ya. Ya. Oke. Kaf ya. Ini kaf ini. Ini kaf. Baik. Nah, sekarang kita lihat arti secara piktogramnya. Alef itu gambarnya kepala sapi, kepala korbo ya Pak Ibu ya, kayak kepala korbo ya. Makanya alef itu yaitu kepala. Ya. Kemudian B itu artinya rumah, ya ini gambar rumah. Kemudian Gmail itu kaki, ya seperti kaki atau huruf L ya, kaki. Nah dalet itu ada pintu. Kemudian ini adalah he, itu merujuk kepada dia, tunjuk gitu. He juga artinya lihatlah. Waw itu pasak ya, seperti palu, pemukul. Kemudian ja itu artinya cangkul atau pedang juga ya, seperti pedang. Makanya ada kata ain jain, tahun pedang. Kemudian ada tek, itu seperti apa? Dinding. Tek. Kemudian ada tek, ya itu kayak keranjang. Ini basket ya, seperti keranjang basket. Kemudian ada yod, ini tangan. Ya yod itu tangan. Nah yod itu tangan. Makanya di seluruh nama-nama hari, kalau nanti dipelajari, dari hari Yom pertama itu ada Yom. Yom Rizon itu ada huruf Yomnya. Yom Sni, Yom Selisi, Yom Revi'i, Yom Kemisi, Yom Sisi. Tetapi di Sabat itu tidak ada Yomnya. Makanya jangan nyampe diri Bapak Ibu. Berkatilah pekerjaan kami pada hari ini Bapak. Ada doa begitu pas Sabat, nggak ada tangan Elohim di sana. Lu kamu mau merubah destiniku, keputusanku kata Bapak. Ya nggak bisa. Ya jadi kita harus tahu waktunya Tuhan. Kita harus tahu isi hatinya Bapak. Jangan kasih isi hati kita aja yang mau tahu Tuhan kan? Ya. Yang penting Tuhan tahu isi hati saya katanya. Tapi kamu salah loh dalam memanggil nama Bapak. Gimana? Yang penting Bapak tahu isi hati saya. Terus kamu kapan pengen tahunya isi hati Bapak? Dia mau namanya dimasyhurkan, dia mau namanya dimuliakan. Terus kamu kapan mau tahu isi hatinya Bapak? Ya kan? Itu kalau debat sama S3 teologi ya. Nah kemudian ada kata lamet, tongkat, mem, air, nun, benih, ya sameh. Nah ini sameh itu bentuknya duri, ya kayak duri. Kemudian ada ain. Nah ain itu bentuknya mata.
tahun ya, tahun mulut. Makanya hati-hati dalam berkata-kata di sepanjang tahun ini. Kita harus banyak kata-kata yang memberkati hidup kita dan memberkati sesama kita. Ya, kemudian tahun Sade, ya itu kayak sisi samping. Kemudian ada Kof, itu disebut matahari setengah terbit. Nah ini. Kemudian Res itu kepala. Makanya ada Ros Hasanah, kepala dari tahun. Ros Hasanah itu adalah kepalanya tahun. Ya, Ros. Kemudian ada kata Sin. Nah, tadi kan Sin gigi. Ya, Sin penghancur segala yang jahat. Ya. Sin juga berbicara melindungi. Dan Tau itu adalah tanda atau target. Nih bentuknya kayak salib. Makanya sewaktu perayaan Pesak, bangsa Israel melumurkan darah di pintu rumah mereka, itu tandanya apa? Setelah diselidiki, itu tandanya huruf Tau. Nah itu penyikapan begitu tuh. Ini dia artinya. Nah, kita perhatikan nama Yesua dalam angka gematria. Kita selidiki Bapak Ibu. Masih bersama saya? Masih bisa mengikuti? Kalau sudah tidak bisa, bilang berhenti ya. Saya akan berhenti. Karena ini termasuk pelajaran yang berat. Profesor yang pelajarannya. Begitu juga dengan Yesua. Perhatikan, Yesua, Yod, tadi angkanya gemetrianya berapa? 10. Sin, angka gemetrianya berapa? 300. Wow, angka geometrianya 6. Hai, angka geometrianya 70. Ditambahkan 10 tambah 300 tambah 6 tambah 70 itu 380. Jadi dapat. Nah, kemudian Sem Elohe. Nah, dibuat satu huruf. Sem Elohe itu artinya nama Tuhan. Nama Elohim, ya. Sin, Mem, Alef, ya. Ayo Kristo, kamu harus belajar ini ya, jangan main game aja. Alef, Lamed, He, Yod. Sem Elohai. Kita hitung 300 tambah Mem 40 tambah Alef 1 tambah Al-Lamek 30 tambah He 5. Coba dihitung Kristo berapa ini? 300 tambah 40 tambah 1 tambah 30 tambah 5 tambah 10. Berapa? 300. Iya, karena ada di sini ya. Kemudian Yahweh in Messiah. Sama enggak? Berarti Sem Elohe, nama Tuhan itu pas 386. Kemudian Yahweh in Messiah. Dalam bahasa Ibrani-nya Yahweh bermesaya. Ayo ini apa? Ini oke, ini back, ini bagaimana anak? Ini sin, ini yod, ini head. Yahweh bermesaya. Kita hitung lagi. Yod 10, berapa geometrianya? 5. Wow, 6. Ini 5. Kemudian back 2. 40, sin 300, yod 10. Kemudian head itu 10. Di total semuanya Bapak Ibu sama. Amin. Ini kata menyelidiki, ya. Kita disuruh Bapak pakai rohnya. Baik. Begitu juga dengan, ya, bisakah Yahweh nama Yesua diganti dengan Yahshua atau Yahusa
atau Yehoshua? Bisakah kita lihat? Kalau Yesua 386, Shem Elohe 386, ya, Yahweh di Mesaya 386. Kalau Yesua diganti dengan ini yang sering saya tanya, kalau Yesua itu spellingnya apa? Nah, mereka men-spellingnya ini Bapak Ibu. Yod-He, Waw, Sin, Ain. Ini kalau dibaca ini Yahusa. Angkanya 391. Gak pas. Kemudian juga Yahshua. Ini Yod-He, Sin, Waw, Ain. Ya. Ini pun angkanya 391. Tidak sama dengan Yahweh in Mesaya, Yahweh Mesaya atau Shem Elohe. Totalnya nggak sama. Ya, Bapak Yahweh itu punya sistematik Bapak Ibu. Sistematik namanya aja udah matic. Berarti apa? Di sana ada angka, di sana ada hitungannya yang tersistem. 7 roh Yahweh. Kemudian Yesus ngomong roh Yahweh ada padamu. Nah, kemudian, nah ini lagi, ya. Kalau kita bedakan, kita pecah yang 386 itu menjadi satuan. 3 tambah 8 tambah 6 berapa? 17. 1 tambah 7 itu 8. 8 itu adalah Chai, angka kehidupan. Nah, orang Cina ini paling tahu Bapak Ibu, makanya suka pakai angka 888. Nah, sedikit-sedikit angka 8. Ya, cobalah lihat plat mobil orang Chinese. Ya, Ira juga dulu mobilnya 88. Semua gila 8. Ya. Lah kok kita yang Ibrani nggak tahu. Nah, mereka yang udah duluan tahu Bapak Ibu. Kita balikkan ya, kita kembalikan semuanya Bapak Ibu ya. Inilah waktunya Bapak Yahweh memulihkan segala sesuatu. Yohanan 6 ayat 48, ayo kita buka. Yohanan 6 ayat 48. Yohanan 6 ayat 48. Dapat? Ya. Ani alehem achaim. Ya, ayat 51. Diulangi lagi. Coba dibaca 51. Amin. Makanya kita setiap hafdalah kita mengangkat perjamuan, karena kita sedang memakan secara roh, ya, roti kehidupan, yaitu Adonai Yeshua Masih sekalian. Dari sini nangkap Yohanan. Amin. Minggu depan kalau datang Sabat harus dah hafal huruf ya. Alef, tinggal dalet, he, waw, zain. Tidak usah harus berurutan, yang penting tahu mana lamet, mana bem, mana kep. Jadi kita nggak dibodoh-bodohi. Nah, di situ Yesus berkata apa? Akulah roti kehidupan. Akulah kebangkitan dan kehidupan. Yesus bilang gitu kan? Aniha tikfa ha khaim. Makanya lagu kemerdekaan bangsa Israel itu disebut Hatikfa. Kulut baleva prima nefes yehudi omia
kerohaniawan. Gak gampang dipengaruhi dia Bu, dan gak gampang diombang-ambingkan. Karena apa? Yesua memberikan kita rohnya, Bapa memberikan kita rohnya. Ya, kemudian kita buka Yohanan 11 ayat 25. Digenapi kan ayatnya Bapak Ibu? Ya, kekal kehidupan itu bicara Yohanan 11 ayat 25. Ayo. Yesus berkata kepadanya, "Akulah bukan jalan hidup. Siapa yang percaya kepada Aku walaupun sudah mati, dia akan hidup." Amin. Makanya kita nyanyi apa? Atagi borle olam Yahweh mechaye metimata. Atagi borle olam Yahweh rafle hosia. Baru kata Yahweh Elohim mele olam ametim hasurim. Artinya apa? Dia adalah kebangkitan dan hidup. Dia adalah resurrection. Ya, hatifa hakaim. Saya percaya Bapak Ibu, setiap kita akan dibangkitkan oleh Bapak Yahweh. Amin. Setiap sel-sel yang ada di tubuh kita akan dibangkitkan di dalam nama Tuhan Yesus Mesias. Sel-sel tubuh yang mati, imun yang mati akan dibangkitkan di dalam dan di nama Tuhan Yesus Mesias. Amin. Percayakan kau akan hal ini? Ayo, jangan amin-amin aja. Percayakan kau akan hal ini? Ya, jangan sikit-sikit takut, sikit-sikit khawatir, menjaga perlu, tapi jangan sampai kepada ketakutan. Altira kata Yesua, altira mifatan miso yang sresoin. Nah, itu kata Bapak Yahweh. Ya. Kemudian kita lihat angka huruf nama Bapa. Yod He Waw He. Ya, ini kalau dijumlah Yod berapa? 10, 5, 6, 5. Ditambahkan berapa? 26. Dipecah jadi satuan. 2 tambah 6 berapa? Apakah ini kebetulan Bapak Ibu? Selidiki segala sesuatu, uji segala sesuatu. Amin. Nah, itu ya. Kenapa bisa ada? Karena mereka meyakini bahwa Bapak Yahweh itu, Yesus itu adalah Bapak Yahweh. Betul, ya. Aku datang di dalam nama Bapakku. Mereka pakai ayat itu, ya kan? Aku datang di dalam nama Bapakku. Betul, Yesus datang di dalam nama Bapa. Tetapi bukan itu nama yang diberikan. Kalau kita memanggil yang bukan diberikan nama Bapa, berarti kita mengganti lagi dong. Ya kan? Kita itu artinya, dia itu mengartikan Yesus itu Yahweh yang menyelamatkan. Betul. Nah, contoh nama saya. Nama saya Romega, dikasih bapak saya. Amin. Romega itu artinya datanglah kemegahan, datanglah kebesaran. Itu artinya, kayak besar badannya. Nah, sekarang Bapak Ibu, apakah memanggil saya datanglah kebesaran, datanglah kebesaran? Kan repot Bu. Bapak Ibu pasti manggil saya apa? Romega, ro gitu. Ya, pasti dipanggil apa? Romega. Dan di paspor asli saya nggak boleh dipanggil Ega, nggak boleh ditulis Ega. Harus apa? Romega Helmida Pangaribuan. Nama yang dikasih bapak saya, nama ibuan. Ya, Bapak Ibu paham di sini? Itu paspor yang saya pakai, baru saya bisa melintasi luar negeri. Itu nama yang dikasih supaya bisa mengambil berkat dari yang lain, Bapak Ibu. Amin. Gak bisa berdasarkan pengertian kita sendiri dan uraian-uraian dari kitab suci saja Bapak Ibu. Ya, harus diselidiki. Karena apa? Karena kita kembali kepada akar Ibrani. Kitab Wahyu berkata, janganlah engkau suam-suam. Yang suam-suam akan dimuntahkan. Jadi kalau kita mau tenggelam, ya sekalian. Kalau udah nyebur sekalian Bu basah.
Yahweh sama-sama mengandung angka 8. Angka 8 dalam bahasa Ibrani disebut apa? Kai. Artinya apa? Kehidupan. Makanya ada lagu Kain Lanetsa, Kain Lanetsa. Bisa diikuti Ibu El Alroy, Yohana, Pak Yabes. Sampai sini bisa mengikuti? Bisa? Ya. Nah, kemudian ini juga coba kita buka Mazmur 53 ayat yang ke-7-nya ya. Ayat yang ke-7 ya. Nah, itu dulu. Itu rahasia. Itu pertanyaan kan dibuat si Mazmur. Siapakah yang akan memberi keselamatan, memberi dari Sion keselamatan bagi Israel? Nah, kalau di dalam bahasa aslinya Bapak Ibu, ya, ini harus kembali ke akar Ibrani. Ya, kita lihat dalam kitab aslinya. Tehillim 53 Tehillim 53 ayat yang ke-6. Ya. Di situ dikatakan ya, Mi yiten Mizayon Yesuot Israel Basuf Asuf, tadi nanya Asuf Eleka, Basuf Elohim Sebut Amo. Nah, ini ada tulisan Elohim Sebut Amo. Siapakah dari Sion? Apa tadi? Yang memberi keselamatan Israel. Siapakah? Siapakah yang akan memberi dari Sion keselamatan bagi Israel? Ya, siapakah dari Sion, Zion yang akan memberi keselamatan bagi Israel? Di situ ada tulisannya Elohim Sebut Amo. When God the captain, Elohim Sebut Amo. Perhatikan kata ini. Di sini Elohim Sebut Amo terdapat rahasia namanya. Perhatikan setiap ketiga huruf 1, 2, 3 ada huruf Yod. Kemudian 1, 2, 3 ada huruf Sin. 1, 2, 3 ada huruf Wow. 1, 2, 3 ada huruf Ain. Di sana muncul nama siapa ini Bapak Ibu? Nama siapa? Berikan tepuk tangan bagi Yesus. Ditanya siapa? Nah, ini pelajarannya ya Pak. Ini Bible code dia begini. Pakai kode Alkitab. Kode kitab suci. Dari sini bisa. Ini dalam Bible code juga ada nama Yeshua. Nah, ini dia. Mi Yiten Mitzayon Yeshuot Israel ya, Bezuba Elohim ya, Sebut Amo. Baru di sana ada muncul kata Elohim Sebut Amo. Ini Bible code. Jadi kalau kita Torah ya Bu ya boleh pusing Bu ya. Ya apa-apa pelan-pelan. Saya juga dulu bisa belajar begini di kamar saya sendirian. Dikasih tahu penyikapan seperti ini dengan khotbah terus catat baru
renungkan, bikin slide-nya. Ya, Tehillim Mazmur 22 ayat 1 sampai dengan 15. Di situ juga terdapat nama Yeshua. Jadi kalau Torah itu begini, Bu, kita suci Ibrani itu begini tulisannya, memang gak ada titik komanya. Nah, di sini muncul di setiap hurufnya Yeshua Al-Masih. Ini kata Elohim. Di sini juga muncul nama Yeshua. Kemudian di Bible Code juga ada nama Yeshua. Kemudian nama Yeshua juga ada di kitab Bereshit. Itu kita awal. Kejadian. Bereshit ya. Di situ awal katanya Bereshit bara Elohim et hasyamayim we haaretz. Kalau itu pikiran anak kan sendiri kan pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Amin. Ternyata Bapak Ibu itu mengandung rahasia, the secret. Cuma itunya jadi dipenggalkan. Dari saya TK sampai saya begini, bahkan dari Pak Ihabis mungkin masih kanak-kanak, itu liturginya. Rupanya mengandung arti Bapak Ibu, Bereshit ya. Jadi kalau ada dalam bahasa Ibrani sama kan, karena begitu besarnya kasih Elohim itu ke berbagai bahasa Bu diterjemahkan. Sama kayak ini, liturgi bahasa Jepang, bahasa Belanda, bahasa Batak dibuat lagi pada mulanya. Ini begini. Ternyata itu kata Bereshit bara Elohim et hasyamayim. Perhatikan kata et di sini Bapak Ibu. Ini huruf apa? Huruf apa ini? Huruf apa ini? Enggak ngantuk ya? Ayo, jangan padamkan roh, jangan kekenyangan. Ya, ini yang paling rohani Bapak Ibu. Alef Tau. Alef itu huruf awal dan yang akhir. Ini kita sucinya salah lagi. Alfa dan omega itu abjad Yunani. Harusnya apa pakai alef Tau. Akulah alef Tau, bukan alfa dan omega. Itu huruf Yunani. Yeshua tidak pernah berbahasa Yunani. Pasti dia berbahasa Ibrani. Ya. Perhatikan kata Bereshit. Kita ambil cuma kata Bereshit aja. Kata kuncinya, the key. Sama kayak nama Bapak, kata kunci saja Yod-Heh-Waw-Heh udah terbuka semua akses Ibrani ke Israel. Nah, Bereshit di sini Bapak Ibu perhatikan. Ini ada Bet, Res, Alef, Sin, Tau, ya. Bet tambah res itu artinya apa? Putra. Ya. Alef itu apa artinya? Yang awal. Ya. Jadi kata bara di sana itu artinya putra. Nah, kemudian alef itu artinya yang awal. Sin apa artinya? Menghancurkan. Ya, jadi ini bisa memberkati, bisa menghancurkan. Sama seperti Bapa, dia adalah api yang menghanguskan. Sin itu artinya menghancurkan. Yod itu artinya oleh tangannya. Kalau diartikan putranya yang awal dihancurkan oleh tangannya. Itu siapa? Itu siapa Bapak Ibu? Itu Yeshua. Kemudian ada kata huruf Tau. Tau itu adalah lambang apa tadi? Salib, mark, trademark. Jadi bara dia menciptakan, bar itu putra, alef ya itu Elohim, putra Elohim adalah sang pencipta. Jadi Bereshit arti ideografi adalah putra Elohim dihancurkan oleh tangannya sendiri melalui penyaliban.
timpal. Jadi memang Bapak adalah the best sutradaranya. Dia yang mengatur dari awal. Dia sudah tahu Bapak Ibu ribuan tahun ke depan orang yang diciptakannya bakalan memberontak. Dia sudah tahu gambarannya. Dia sudah tahu memprediksikan. Oh ini orangnya begini nanti nih. Oh Adam ini nanti sesudah diciptakan begini. Karena dia kasih kita free will. Tidak bebas. Oh bahwa ini 50 tahun ke depan Bapak udah tahu jalan-jalannya. Nah, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, ya, itulah tentang nama Yeshua. Kalau ditarik lagi dalam simbol menorah, ya, ini adalah simbol kita. Jadi tidak salib lagi. Salib itu lambang putus. Terkutuklah orang yang disalibkan. Jadi apa kita buat kalungi gambar kutuk di dalam leher? Itulah banyak ketidaktahuan kita kan Bapak Ibu. Dulu kalau ke Israel pas dicari, oh salib. Sekarang waktu setelah kenal nama Bapak, berangkat ke Israel apa mencari? Oh menorah. Oh bintang Daud. Oh untuk bendera Israel. Ada lain yang dicari. Menorah mana menorah? Kemudian, nah ini dia masih ada lagi. Nah ini di dalam Bible Code. Inilah Bu ya, diselidiki ya. Dan orang Yehudi sendiri Bapak Ibu, ya tidak ada yang memanggil Yahusa, Yahshua nggak ada. Mereka memanggil Yeshua. Contohnya apa? Dengar saja nanti lagu-lagu rohani Israel. Sarah Lieberman atau si Eliana ya. Dengar dia kalau nyanyi, dia pasti panggil nama Yeshua. Ya. Ini yang diselidiki. Nah, kemudian firman Elohim berkata harus apa? Kita uji. Nah, dulu di sini waktu pas siapa yang tinggal di sini, si Anita, dia punya kesaksian. Sama dia kok pikir dia Musa kan? Dia dicekek sama kuasa kegelapan pas tidur. Ya, jadi waktu itu dia dalam nama Yahusa, Yahshua, itu setan nggak pergi-pergi Bapak Ibu. Waktu dia mau bilang nama Yeshua itu susah sekali mulutnya. Sampai dia panggil, dia paksa mulutnya untuk Yeshua. Akhirnya yang kegelapan itu pergi. Itu kesaksian satu orang. Kesaksian 2 orang ada, ya, si Sandy sama, dia mau dicekik juga sama setan, kuasa kegelapan. Dia panggil pakai nama yang lain. Dia panggil Yesus, oh nggak pergi setannya. Dia panggil Yahusa, Yeshua nggak pergi juga. Ya kan? Kau yang pergi atau kau yang pergi? Enggak ya Bapak Ibu. Nah, karena dipanggil apa? Dalam nama Yeshua. Itu susah kita memanggilnya. Sepertinya susah. Akhirnya dilepaskan. Kita suci mencatat kesaksian 2 orang itu sudah sah. Amin. Amin. Mari kita bangkit berdiri.